Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Nah, baiklah Ananda. Pada pagi ini kita kembali belajar geografi, di mana geografi ini membahas semua aspek fenomena, baik itu fenomena fisik maupun sosial. Nah, Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dan berdoa pun mulai. Berdoa selesai. Berbicara tentang jagat raya, aspek ini lebih luas ya dibandingkan tata surya kemarin. Nah, tahukah Ananda apa sih yang dimaksud jagat raya itu? Berbicara tentang jagat raya, atau istilah lainnya, alam semesta, atau the universe, atau antariksa adalah ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga, tetapi ada batas-batasnya yang belum dapat diketahui. Itu adalah pengertian jagat raya secara umum. Nah, jagat raya ini diduga berbentuk melengkung dan dalam keadaan memuai. Jagat raya terdiri atas galaksi-galaksi atau sistem-sistem bintang yang berjumlah banyak sekali. Salah satunya diantaranya adalah galaksi Bima Sakti. Nah, sebelum kita memasuki jagat raya, coba Ananda perhatikan dulu tentang galaksi Bima Sakti ini terlebih dahulu ya. Selamat menyaksikan. Langsung aja, simak videonya. Galaksi adalah suatu sistem yang terdiri dari bintang, debu, dan gas yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang yang memiliki warna, ukuran, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Contoh galaksi kita sendiri, galaksi Bima Sakti, tempat tata surya kita beredar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang galaksi kita tercinta. Ada hal menarik apa aja sih tentang galaksi kita ini? Yang pertama, matahari adalah satu dari miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang dalam sistem tata surya kita saat ini. Tapi, apakah kalian tahu kalau matahari hanyalah satu dari miliaran bintang lainnya di galaksi Bima Sakti? Ada ratusan miliar bintang yang tersebar dalam sistem galaksi Bima Sakti, dan tentunya juga terdapat triliunan planet yang tersebar di mana-mana. Bayangkan, matahari yang sangat besar itu hanyalah bagaikan debu di galaksi ini. Kalau matahari bagaikan debu, bumi kita ini bagaikan apa? Yang kedua, usia galaksi Bima Sakti yang sudah sangat tua. Galaksi Bima Sakti sudah tidak lagi muda sebab tempat tinggal tata surya kita ini telah berusia kurang lebih 13 miliar tahun. Hal ini diperkuat dengan adanya bintang-bintang purba di dekat pusat galaksi yang berusia sama. Galaksi Bima Sakti terbentuk berbarengan setelah peristiwa ledakan besar yang terjadi 13 miliar tahun yang lalu, atau bisa disebut Big Bang. Kalian bisa tonton video tentang teori Big Bang di channel ini, buat yang belum tahu. Yang ketiga, ukuran yang sangat besar dan terus berkembang. Sebuah penelitian terbaru mengungkapkan ukuran Bima Sakti yang sesungguhnya. Hasilnya menunjukkan Bima Sakti memiliki massa setara dengan 960 miliar kali massa matahari. Komponen pembentuknya terdiri dari 85% dark matter, sedangkan sisanya adalah benda langit seperti bintang sebanyak 200 hingga 400 miliar. Tidak hanya itu, galaksi ini juga terus berkembang melebihi kecepatan suara, yaitu 1100 mil per jam, atau 1,4 kali kecepatan suara. Hal ini dipicu oleh kelahiran bintang-bintang baru di pusat galaksi. Yang keempat, inti galaksi Bima Sakti. Inti Bima Sakti adalah bagian yang paling terang sekaligus misterius. Bagian ini terus-menerus memancarkan partikel-partikel panas dan disinyalir sebagai tempat kelahiran bintang baru. Selain itu, di inti Bima Sakti juga terdapat sebuah black hole berukuran supermasif yang dinamai Sagittarius A. Black hole ini dikelilingi ribuan black hole juga yang mengorbit padanya. Tidak hanya itu, bintang-bintang dan tata surya pun mengorbit pada pusat galaksi. Untuk sekali berevolusi,
tata surya kita memerlukan waktu sebanyak 250 juta tahun. Yang kelima, bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Melalui pengamatan teleskop Hubble, NASA memprediksi akan terjadi fenomena besar di masa depan. Menurut NASA, Bima Sakti dan galaksi tetangga Andromeda akan bertabrakan dan bergabung membentuk galaksi baru, yaitu Migdromeda. Akibat fenomena ini, tata surya kita akan terpental jauh di wilayah berbeda dari posisinya sekarang. Meskipun demikian, penggabungan antara dua galaksi besar tersebut tidak akan menimbulkan tabrakan antar bintang. Hal ini disebabkan jarak bintang dengan lainnya relatif sangat jauh. Jadi itu tadi adalah pembahasan tentang galaksi Bima Sakti. Nah, Ananda udah tahu kan tentang galaksi Bima Sakti tadi? Nah, selanjutnya kita akan membahas teori terbentuknya jagat raya. Di sini ada 3 teori yang menyatakan tentang jagat raya itu sendiri. Nah, yuk kita bahas teori yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah teori Big Bang. Nah, teori Big Bang ini menjelaskan jagat raya berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula dan mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadi ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Nah, itu adalah penjelasan tentang teori ledakan Big Bang atau The Big Bang Theory. Nah, untuk Ananda, supaya lebih paham, coba Ananda perhatikan video berikut ini. Ini adalah video tentang teori ledakan Big Bang. Selamat menyaksikan. Lounge. Teori Big Bang atau ledakan besar adalah teori terbentuknya alam semesta yang paling terkenal dan paling masuk akal. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi super padat dan panas, yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Uniknya, teori ini juga dapat menentukan akhir dari alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abby George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Atom hidrogen terbentuk bersamaan saat energi dari Big Bang meluas keluar. Atom hidrogen tersebut terus bertambah banyak dan berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen atau biasa disebut nebula. Awan hidrogen tersebut bertambah padat dan memanas hingga temperatur jutaan derajat Celcius. Awan hidrogen ini menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah terbentuk banyak bintang, bintang tersebut berkumpul membentuk kelompok yang kemudian disebut galaksi. Dari galaksi lahirlah miliaran tata surya. Salah satunya adalah yang kita tinggali sekarang ini. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan sebuah black hole. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan teori dari Big Bang. Menurut teori Big Crunch, alam semesta tidak akan mengalami akhir karena ia membentuk sebuah siklus. Ia akan meledak, mengembang, menyusut, lalu menghilang dan terus-menerus seperti itu. Dalam kata lain, alam semesta akan bereinkarnasi. Kurang lebih itu tadi adalah penjelasan singkat dari teori Big Bang dan terbentuknya alam semesta. Ingat, semua penjelasan tadi adalah teori. Jadi, kalian kemudian jangan menganggap teori tadi adalah fakta sebenarnya yang terjadi di alam semesta ini.
apalagi menyangkut pautkan teori ini dengan kepercayaan atau agama. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teori keadaan tetap atau nama lainnya steady state theory. Teori keadaan tetap ini ia menyatakan bahwa jagat raya selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama dan zat hidrogen senantiasa diciptakan dari ketiadaan. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu volume ruang angkasa. Nah, jadi Ananda, untuk teori keadaan tetap ini, alam semesta menurut teori ini adalah statis atau tetap, tidak permulaan atau akhir. Alam semesta akan tetap sama kelihatannya sampai kapanpun. Orang sepakat bahwa zat yang merupakan asal mula bintang dan galaksi tersebut adalah hidrogen. Teori ini diterima secara skeptis oleh beberapa ahli yang lain, sebab hal itu melanggar salah satu hukum dasar fisika, yaitu hukum kekekalan zat. Nah, zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanyalah dapat diubah menjadi jenis zat lain atau menjadi energi. Sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana sesungguhnya jagat raya ini terbentuk. Nah, itu adalah penjelasan dari teori keadaan tetap atau nama lainnya steady state theory. Nah, dan ini adalah gambar dari teori keadaan tetap. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas teori mengembang atau the oscillating theory. Nah, teori ini dikenalkan pula dengan nama teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan masa ekspansi atau mengembang yang disebabkan oleh adanya reaksi inti hidrogen. Nah, pada tahap ini terbentuknya galaksi-galaksi. Tahap ini diperkirakan selama 30 miliar tahun. Nah, selanjutnya, galaksi-galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memampat didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Setelah tahap memampat, maka tahap berikutnya adalah tahap mengembang dan kemudian pada akhirnya memampat lagi. Nah, teori inilah yang disebut juga dengan teori mengembang atau the oscillating theory. Nah, teori ini diperkenalkan oleh Fred Hoyle ya. Nah, Ananda, untuk lebih paham lagi, Ibu akan memberikan video tentang 3 teori ini. Nah, Ibu harap Ananda paham ya. Selamat menyaksikan. Oke, halo semua. Pada pelajaran geografi kali ini kita akan membahas tentang teori pembentukan jagat raya. Ada 3 teori besar pembentukan jagat raya. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama, teori ledakan besar atau teori Big Bang. Menurut teori ini, permulaan jagat raya dimulai dari adanya massa yang besar dan dengan jenis yang besar. Kemudian massa tersebut mengalami ledakan yang begitu dahsyat yang disebabkan oleh adanya reaksi di inti massa. Setelah terjadi ledakan, bagian-bagian massa tersebut berserakan dan kemudian terpental dari pusat ledakan. Hingga miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang telah terpental tersebut membuat kelompok yang disebut sebagai galaksi dalam sistem tata surya kita. Oke, kemudian yang kedua, teori keadaan tetap. Menurut teori ini, asal mula terciptanya jagat raya tidak ada. Teori ini diungkapkan oleh Fred Hoyle, Gould, dan Bendy, yang mengungkapkan bahwa tidak ada awal atau akhir untuk jagat raya. Menurut teori ini, alam semesta sudah ada dan akan ada selamanya, serta tidak pernah berakhir. Pada kondisi tertentu, ada partikel yang lahir dan ada pula yang partikel yang lenyap. Yang ketiga, teori jagat raya mengembang. Menurut teori ini, awal mula terbentuknya jagat raya adalah ketika adanya siklus materi yang dimulai dengan masa ekspansi. Masa ekspansi atau mengembang dapat disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Pada tahap tersebut terbentuklah galaksi-galaksi dan tahap tersebut diperkirakan berlangsung selama sekitar 30 miliar tahun. Oke, demikian tadi pembahasan tentang jagat raya. Kita akan bahas tentang tata surya di materi berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Nah, Ananda, setelah kita membahas 3 teori tentang pembentukan jagat raya tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang anggapan tentang jagat raya. Yang pertama itu adalah antroposentris atau egosentris. Anggapan ini dimulai pada tingkat awal manusia atau pada masa manusia primitif, yang menganggap bahwa manusia sebagai pusat alam semesta. Jadi, kata kuncinya antroposentris ini adalah manusia sebagai pusatnya ya. Pada waktu menyadari ada bumi dan langit, manusia menganggap matahari, bulan, bintang, dan bumi serupa dengan hewan, tumbuhan, dan dengan dirinya sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa anggapan ini menyatakan manusia sebagai pusatnya ya. Yang kedua, anggapan geosentris. Anggapan ini menempatkan bumi sebagai pusat dari alam semesta. Berarti kata kuncinya geo. Geo yang berarti bumi. Nah, geosentris atau geo sama dengan bumi, sentrum adalah titik pusat. Anggapan ini dimulai sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, saat pandangan egosentris mulai ditinggalkan. Salah seorang yang mengemukakan anggapan geosentris adalah Claudius Ptolemeus. Ia melakukan observasi di Alexandria, kota pusat budaya Mesir pada masa lalu. Ia menganggap bahwa pusat jagat raya adalah bumi, sehingga bumi dikelilingi oleh matahari dan bintang-bintang. Selanjutnya, anggapan yang ketiga adalah heliosentris. Pandangan heliosentris atau Helios sama dengan matahari dianggap sebagai pandangan yang revolusioner yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Seorang mahasiswa kedoktoran ilmu pasti dan astronomi, Nicolaus Copernicus, tahun 1473 sampai 1543, pada tahun 1507 menulis buku De Revolutionibus Orbium Caelestium tentang revolusi peredaran benda-benda langit. Ia mengemukakan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya yang dikelilingi planet-planet, bahwa bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama mengitari matahari, dan bahwa bumi berputar ke timur yang menyebabkan siang dan malam. Nah, Ananda, setelah kita membahas tentang anggapan jagat raya tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang anggota jagat raya, di mana anggota ini terbagi dua. Yang pertama adalah galaksi, yang kedua adalah bintang. Yang pertama, kita akan membahas galaksi terlebih dahulu. Berbicara tentang galaksi, galaksi adalah kumpulan bintang, planet, gas, nebula, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk pulau-pulau di dalam ruang hampa jagat raya. Keberadaan galaksi dapat dilihat atau dideteksi dengan teleskop. Teleskop yang kuat mampu mendeteksi 1 miliar galaksi dengan diameter mulai dari 1000 hingga 6 juta tahun cahaya. Nah, salah satu ciri-ciri galaksi yang pertama adalah galaksi ini mempunyai cahaya sendiri, bukan cahaya pantulan ya. Selanjutnya, yang kedua, galaksi luar dapat dilihat di galaksi Bima Sakti. Yang ketiga, jarak antar galaksi yang satu dengan galaksi yang lain sejauh jutaan tahun cahaya. Yang keempat, galaksi mempunyai bentuk tertentu, misalnya seperti elips, spiral, dan tidak beraturan. Nah, ini adalah bentuk galaksi. Bentuk galaksi yang pertama adalah galaksi spiral. Galaksi jenis ini berbentuk seperti roda atau kincir dengan lengan-lengan berbentuk spiral keluar dari pusat yang terang. Jumlahnya kira-kira 60% dari seluruh galaksi. Yang kedua adalah galaksi spiral berpalang.
Lengan-lengan spiral galaksi jenis ini keluar dari bagian ujung suatu pusat yang berbentuk memanjang. Sekitar 18% dari seluruh galaksi merupakan galaksi spiral berpalang. Yang ketiga, galaksi elips. Galaksi jenis ini berbentuk elips, mulai dari berbentuk bulat hingga berbentuk sangat lonjong. Jumlah kira-kira 18% dari seluruh galaksi. Dan yang terakhir adalah galaksi tak beraturan. Sekitar 4% dari seluruh galaksi di alam semesta berbentuk tak beraturan atau tidak memiliki bentuk tertentu. Nah, ini adalah ciri bentuk dari galaksi berdasarkan pendapat Edwin Hubble tahun 1926. Nah, ini adalah macam-macam galaksi. Ada galaksi Bima Sakti, galaksi awan Magellan, galaksi Andromeda, galaksi jauh. Nah, galaksi Bima Sakti inilah tempat tinggal kita ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang mampu memancarkan cahaya sendiri. Ciri-ciri bintang seperti berikut ini. Unsur yang terdapat di bintang atau bintang-bintang galaksi Bima Sakti yaitu hidrogen 71%, helium 27%, dan unsur-unsur yang lebih kuat. Suhu di daerah inti bintang dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Sebagian besar umur bintang antara 1 sampai 10 miliar tahun. Nah, baiklah Nanda, mungkin hanya itu materi kita untuk jagat raya. Kalau ada salah dalam penyampaian, Ibu minta maaf. Ananda, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi via grup saja ya. Mungkin atau ada di antara Ananda yang kurang paham atau ingin bertanya, kita buka diskusi lewat via grup ya. Sekian materi dari Ibu. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.